Hey guys, so berikut adalah Pro 2 MyB. So untuk kereta ini dia ada masalah isu dengan parking brake ataupun handbrake, dimana apabila kita sudah tarik tinggi handbrake nih, kendaraan masih bergerak lah. Dan bila parking dekat bagian yang dia berbukit ataupun dia landai, so sudah tarik handbrake terlampau tinggi pun kendaraan ini masih dia bergerak lah. Terpaksa kena cok dengan batu ke bata baru dia tidak bergerak. Dan fungsi handbrake ini amatlah penting, dimana selepas kita memberhentikan kendaraan ataupun kita parking kereta kita apply handbrake. So handbrake itulah yang akan menahan tayar belakang kita tuh supaya tidak bergerak lah. So untuk kereta ini isu dia apabila tarik handbrake, handbrake tuh tidak makan lah. Dan untuk mengelakkan pressure dekat bagian gearbox, kita kena pastikan parking brake ataupun handbrake kita nih dalam keadaan baik lah, untuk mengelakkan pressure apabila kita parking dekat bagian bukit ataupun kawasan yang landai itulah. Dan untuk case tuh saya akan inspek dahulu bagian drum brake belakang nih, sebelah kanan dan sebelah kiri, untuk pastikan dari mana masalah itu datang. Apabila apply handbrake pun kendaraan masih bergerak. Untuk case bila sudah apply handbrake terlampau tinggi, dia masih bergerak kendaraan, dia ada pelbagai faktor. Sama ada brake shoe sudah nipis, perlu buat adjustment handbrake, ataupun brake cylinder tuh dia ada masalah jam lah. So untuk case tuh kita akan tanggalkan drum brake dulu untuk betul-betul pastikan masalah handbrake nih yang kurang makan dan tidak mencengkam. Lebih-lebih lagi kalau kita parking dekat bagian bukit dan juga kawasan landai lah. So bagi siapa yang menggunakan Pro 2 Alza, MyB lama, MyB generasi 2, Exia, dan sewaktu dengannya, korang boleh rujuklah video ini sebagai panduan korang. Kalau korang ada masalah bila parking dekat bagian bukit ataupun kawasan landai, korang sudah tarik handbrake terlampau tinggi pun dia masih bergerak kendaraan tuh, korang boleh rujuklah video nih, lebih kurang ya cara inspek dan juga cara buat deh. So tanpa membuang masa, kita akan tanggalkan drum brake bagian belakang dahulu untuk cek lah apa part yang bermasalah. Boleh jadi masalah datang dari bagian adjustment, brake shoe sudah nipis, ataupun brake cylinder tuh dejam lah. Salah satu kaki dejam menyebabkan brake shoe tuh dia kembang, dan yang lagi satu tuh dia tidak dapat tolak. Itu menyebabkan brake shoe nih dia makan kurang, dia makan tidak sama rata lah, dan seterusnya boleh menyebabkan brake kurang mencengkam dan juga tidak makan lah. So kita akan cek dulu bagian drum brake belakang lah. Oke guys, seperti biasa sebelum korang buat penyelenggaraan dekat bagian suspension, langkah safety seperti jack stand macam nih, tire depan kurang cok macam nih. Selepas itu barulah kita akan start buat penyelenggaraan lah dekat bagian suspension. Dan untuk step yang pertama, kita akan turunkan handbrake nih dulu untuk release parking brake dekat bagian drum brake belakang tuh. Dan untuk langkah yang seterusnya, kita akan tanggalkan drum brake nih lah. So dekat sini dia ada dua lubang untuk korang masukkan bolt 10 mm tuh. Dekat sini korang boleh lubricate dulu sebelum korang pasang bolt 10 dekat dua lubang thread tuh, untuk kita brake free drum brake nih dari bagian brake belakang nih lah. So yang ini kita akan pasang screw dulu dekat dua lubang tuh, lubang bagian atas dan juga lubang thread bagian bawah dekat drum brake nih. Dan untuk langkah yang seterusnya, korang boleh ketatkan bolt yang korang pasang dekat dua lubang thread tadi itu untuk brake free drum brake nih dari bagian hub dan juga parking brake tuh. Korang ketatkan sampai dia free lah drum brake nih dari bagian hub dan juga parking brake tuh. Selepas itu korang boleh keluarkan kedua-dua bolt tuh dari bagian lubang thread yang korang pasang tadi. Dan selepas itu korang boleh tanggalkan drum brake nih dari bagian hub dan juga parking brake itulah. Dan untuk langkah yang seterusnya, korang boleh cek ketebalan brake shoe nih sebelah menyebelah. Korang boleh guna pembaris macam nih untuk sukat ketebalan brake shoe tuh. Kita ambil nilai mm dan kita akan sukat lah ketebalan brake shoe nih sebelah menyebelah.
So apabila kita lihat dekat sini, yang saya sukat nih dia lebih kurang 1 mm, dan dekat bagian tengah nih pun lebih kurang 1 mm, 1 mm setengah begitu. Dekat bagian bawah nih dia lebih kurang 1 mm juga. So yang dekat sebelah nih, dekat bagian atas dia lebih kurang 2 mm, dekat bagian tengah 1 mm. Manakala yang dekat bagian bawah ini pun lebih kurang 1 mm. Dan untuk limit ketebalan brake shoe, jika kita ikut spek kilang ataupun manual book, brake shoe ini tidak boleh kurang daripada 1 mm. Jika ketebalan brake shoe ini dia kurang daripada 1 mm, orang diwajibkan tukarlah brake shoe yang baru. Dan untuk case ini saya akan tukar terus brake shoe yang baru, disebabkan jika kita lihat dekat bagian adjuster handbrake ini dia sudah terbuka banyak. So apabila dia terbuka banyak, brake pad pun ataupun brake shoe ini pun sudah nipis. So itu boleh menyebabkan brake cylinder ini dia akan bekerja lebih untuk menolak bagian brake shoe itu supaya dia rapat dengan bagian drum brake. Kalau brake shoe ini sudah nipis, makin dia nipis makin kuatlah kerja brake cylinder ini untuk tolak brake shoe tuh, supaya dia rapat dengan bagian drum brake semasa korang tekan brake ataupun membrake lah. Selain daripada itu juga korang kena pastikan seal getah yang ada dekat brake cylinder ini dia tidak bocor ataupun brake cylinder ini tidak jam. So brake cylinder ini masih dalam keadaan baik, so kita akan tukar brake shoe sajalah. Ini disebabkan ketebalan brake shoe yang diperbolehkan hanyalah 1 mm. Kalau dia kurang daripada 1 mm, kurang mesti wajib tukar lah. Tapi untuk case ini dia sudah sampai 1 mm, kita akan tukar brake shoe ini lah dengan yang baru. Dan langkah yang seterusnya, orang boleh guna box macam ini untuk keluarkan pin yang ada dekat brake shoe ini. Mudah aja, orang pegang dekat pin belakang, orang tekan spring tuh dia akan terbuka lah lock tuh. Orang keluarkan juga pin yang ada dekat bagian brake shoe ini. Begitu juga dengan yang sebelah ini, orang boleh guna socket box tuh untuk tolak spring dan keluarkan pin tuh dari bagian brake shoe. Dan untuk langkah seterusnya, orang boleh tanggalkan spring bagian atas ini. Nah, hati-hati dekat sini. So dia sudah terlepas spring bagian atas nih, so orang biarkan saja macam ini. Diikuti orang tanggalkan spring bagian bawah dekat sebelah sini. Orang tolak aja pakai screwdriver leper, so dia akan tertanggal. Dan selepas itu orang boleh renggangkan sedikit brake shoe ini. Dan selepas itu orang boleh tanggalkan spring bagian sini. Dan selepas itu orang boleh keluarkan brake shoe itulah. So yang dekat sini kita abaikan dahulu, kita akan tukar brake shoe yang sebelah sini dulu. Yang ini orang boleh keluarkan brake lever tuh dari bagian adjuster bagian atas tuh. Diikuti korang keluarkan klip dekat bagian adjuster nih. Korang tolak aja bagi dia keluar. Dan selepas itu korang boleh buka adjuster bagian atas nih dari bagian brake shoe yang lama. Korang keluarkan dari bagian brake shoe. Dan selepas itu korang boleh keluarkan klip dekat bagian sini, dekat adjuster bagian bawah tuh. Keluarkan klip, dan juga dia ada washer dekat sini, korang kena keluarkan. Selepas itu korang boleh keluarkan adjuster bagian bawah ini dari bagian brake shoe yang lama lah. So apabila kita lihat perbandingan ketebalan brake shoe yang baru dengan yang lama nih, boleh nampak dekat sini. Dia punya ketebalan lebih kurang dalam 1 mm begitu yang lama nih. Manakala yang baru nih kebiasaannya ketebalan dia tuh lebih kurang 4 mm lah. Dan step yang seterusnya kita akan pasang adjuster bagian atas nih dekat brake shoe yang baru. Orang masukkan dekat lubang sini, pasang dia punya klip. Dan selepas itu orang boleh tekan klip tuh bagi dia rapat, pegang adjuster tuh. Pastikan dia bermain dengan baik juga adjuster bagian atas nih. Selepas korang settle sebelah sini, korang boleh masukkan adjuster sebelah bawah nih. So korang masukkan aja dekat lubang bagian dekat sini. Orang masukkan dekat bagian sini adjuster bagian bawah tuh. Diikuti korang pasang klip lah dekat bagian adjuster bawah tuh. Pasang dulu washer kecil nih dekat bagian adjuster bagian bawah tuh. Diikuti korang pasang
clip nih dekat bagian adjuster bagian bawah tuh. Kurang just masukkan saja klip tuh. Diikuti kurang kepit klip tuh bagi dia rapat sampai dia betul-betul rapat dan dia kunci dekat situ. Kemudian selepas itu kurang boleh bagi masuk lever nih dekat bagian adjuster bagian atas tuh. Kurang just masukkan lever tuh dekat adjuster bagian atas. Dan kurang boleh tekan adjuster bagian bawah nih ke bawah untuk bagi adjuster sebelah atas tuh dia masuk. Macam nih. Dan untuk brake shoe yang sebelah sini kita settle pemasangan klip, adjuster dan juga lever tuh. Kemudian untuk langkah yang seterusnya kurang boleh keluarkan brake shoe yang lama dekat bagian parking brake lever nih, keluarkan spring nih juga. Dan selepas itu kita akan tanggalkan brake shoe nih. Sama juga kurang boleh keluarkan klip yang ada dekat bagian sini. Kurang tolak bagi dia keluar. Diikuti kurang tanggalkan brake shoe yang lama nih dari bagian parking brake lever tuh. Dan sebelum kita proses pasang brake shoe yang baru tadi itu dekat bagian parking brake lever tuh, kita boleh bersihkan dahulu dekat bagian brake nih. Dan yang ini kita akan pasang brake shoe yang baru dekat parking brake lever tuh. Masukkan macam nih. Diikuti kurang masukkan klip tuh dan kurang boleh kepit bagi rapat klip tuh lah. Dan sebelum kurang pasang brake shoe nih dekat bagian plate brake, kurang boleh greasing dulu 4 poin yang ada dekat plate brake nih. Dekat brake shoe tuh duduk nanti. Dan untuk langkah yang seterusnya kurang boleh bagi masuk brake shoe sebelah sini. Dekat bagian plate brake tuh kurang masukkan pin lock nih. Masukkan spring. Dan juga dia punya lock nih dekat bagian sini. Dan kurang boleh tolak lah dekat sini untuk bagi dia lock dekat brake shoe tuh. Dan untuk step yang seterusnya kurang boleh bagi masuk kabel parking brake nih dekat bagian sini, dekat bagian bawah sini. Diikuti langkah yang seterusnya kurang boleh bagi masuk brake shoe yang sebelah sini dekat bagian lever dan juga brake cylinder tuh. Kemudian kurang boleh pasang pin, spring dan juga lock dekat bagian sini. Kurang just masukkan saja dan sama juga lah yang ini kurang kena lock dengan box 12 tadi. Kurang lock saja sampai dia rapat. Kemudian kita akan masukkan spring bagian bawah, yang ini kita masukkan dekat bagian lubang nih. Dan selepas itu dengan menggunakan screwdriver orang boleh tolak spring nih yang sebelah sini bagi dia masuk dekat lubang brake shoe yang sebelah sini pula. Pastikan kedudukan dia ngam lah. Selepas itu orang boleh bagi masuk spring bagian atas dekat dua-dua brake shoe tuh. Lubang yang ada dekat sebelah brake shoe nih. Kurang boleh guna screwdriver untuk bagi dia masuk lah dekat brake shoe yang lagi sebelah nih. Yang ini saya just guna test pen untuk bagi masuk spring tuh lah sebab lagi mudah. Dan selepas itu kita akan masukkan spring yang terakhir nih. Yang ini sebelah sini kita masukkan dia macam nih. So manakala yang sebelah sini pula saya akan tolak dengan test pen untuk bagi dia masuk dekat bagian parking label tuh. Oke guys, sebelum kita pasang drum brake nih dekat bagian hub bearing dan juga plate brake tuh, kita cek dulu diameter dia ini berapa mm. So apabila saya cek dekat bagian diameter dia ini dia lebih kurang dalam 180. So diameter drum brake nih masih dalam spek lah. Dan untuk step yang terakhir kurang boleh pasang lah drum brake nih dekat bagian hub bearing dan juga plate brake tuh. Kurang bagi masuk dia sampai rapat. Godek-godek sebabkan brake shoe di masih tebal, dia agak susah lah mau kasih masuk drum brake tuh. Pastikan bila kurang pusing dia bermain dengan baik dan dia tidak stuck lah ataupun jam. So untuk sebelah kanan settle pemasangan brake shoe yang baru. Oke guys, untuk part pemasangan brake shoe dan juga inspection dekat sebelah kiri ini lebih kurang macam sebelah kanan juga. Cuma kalau kurang confuse kedudukan spring itu macam mana dekat sebelah kanan macam nih, dekat sebelah kiri macam nih. Kalau kurang confuse, kurang takut salah kedudukan spring tuh, selepas kurang tanggalkan drum brake tuh kurang boleh ambil gambar dulu lah kedudukan spring dan juga kedudukan brake shoe tuh. Oke guys, setakat itu saja video untuk kali ini. Sekiranya video ini bermanfaat, korang boleh support Tejas Project Repair. Dan kita berjumpa lagi di video yang akan datang.